Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alda Fabiano dengan NIM akhir 109 dari kelompok 3 Praktikum Tutorial Penelitian Operasional 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah menggunakan software-software yang telah diajarkan. Nah, sebelum kita menggunakan software ya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa permasalahan atau soal yang kita akan pecahkan. Nah, berikut adalah soal-soalnya. Nah, untuk permasalahannya yaitu CV Osik Mebel merupakan sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi dua jenis barang yaitu kursi dan meja. Terdapat dua jenis bahan baku dalam pembuatan produk pada perusahaan ini yaitu kayu dan logam yang stok bahannya terbatas secara berurutan sebanyak 40 unit dan 50 unit. Dalam pembuatan kursi membutuhkan 1 unit kayu dan 2 unit logam. Sedangkan pembuatan meja membutuhkan 3 unit kayu dan 1 unit logam. Keuntungan yang diperoleh dari kursi dan meja secara berurutan adalah 200.000 dan 250.000 rupiah. Tentukan berapa banyak setiap produk yang harus diproduksi perusahaan agar mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, dari permasalahan ini kita dapat menemukan fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Nah, untuk fungsi tujuannya itu adalah max 200.000 X1 ditambah 250.000 X2, dan fungsi batasannya yang pertama ada X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 40 untuk kayu, dan 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 50 untuk logam, dan ada X1 dan X2 lebih dari 0. Nah, selanjutnya fungsi tujuan dan fungsi batasan ini kita akan implementasikan pada software-software berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan menggunakan software yang pertama, yaitu adalah software QM. Nah, yang dimana ini adalah tampilan awal untuk software QM-nya. Pertama, kita akan masuk ke dalam modul, terus kita pilih yang linear programming. Pencet ini, terus kita pencet new. Nah, terus di sini untuk title-nya kita tulis tugas mingguan. Nah, untuk number of concentrants-nya itu adalah jumlah kolom ke bawah. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang fungsi batasan yang terdapat pada permasalahan tersebut. Nah, pada batasannya itu hanya ada dua, dan untuk variabelnya juga ada dua. Nah, jadi kita biarkan saja si number of constraints-nya dua dan number of variables-nya dua. Dan untuk objektifnya kita masukkan maximize. Kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk X1-nya kita rubah menjadi kursi, dan untuk X2-nya kita ganti menjadi meja. Nah, untuk constraints-nya kita akan merubah menjadi kayu dan logam. Nah, untuk maksimalnya, untuk maximize-nya, tadi pada fungsi tujuannya kita sudah menemukan itu maksimalnya itu adalah 200.000 dan 250.000 untuk meja. Nah, untuk tadi penggunaan kayu pada kursi itu 1 dan untuk meja itu 3 dengan batasannya itu adalah 40. Nah, sedangkan penggunaan logam pada kursi itu adalah 2 dan pada meja itu hanya 1 dengan batasan 50. Dan pastikan setiap ininya adalah kurang dari sama dengan. Nah, setelah semua kolom keisi, kita pencet solve. Nah, setelah kita pencet solve, maka kita akan menemukan solusinya, yaitu adalah 22 kursi dan 6 meja. Nah, di mana kita akan mendapatkan keuntungan yaitu adalah 5.900.000. Nah, untuk software selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu adalah software Lingo. Nah, pada software Lingo ini kita hanya cukup untuk menuliskan model matematisnya saja pada permasalahan tersebut. Nah, pada permasalahan tersebut tadi kita sudah menemukan fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Nah, kita langsung masukkan saja ke Linggonya ini. Nah, yang pertama itu kita tulis max karena kita
ingin mencari maksimum dari permasalahan tadi. Karena kan dicarinya yaitu adalah maksimum penghasilannya. Nah, yang setelah max enter kita sama dengan uh, ini adalah fungsi tujuannya yaitu adalah 200.000 dikali X1 ditambah 250.000 X2. Nah, ini titik koma. Selanjutnya kita menuliskan batasan-batasannya, yaitu adalah 1 X1 ditambah 3 dikali X3 X2 kurang dari sama dengan 40. Yang selanjutnya itu adalah 2 X1 ditambah tambah 1 X2 kurang dari sama dengan 50. Setiap batasannya juga dikasih titik koma ya. Uh, Selanjutnya, jika batasan dan fungsi tujuannya sudah kita tulis, kita akhiri dengan N. Nah, setelah itu kita pencet di tab solver. Nah, terus kita solve. Nah, di sini ini ditutup aja. Nah, di sini kita akan menemukan nih bahwa uh, untuk penyelesaiannya itu adalah seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk kursinya itu harus dibuat 22 dan mejanya itu dibuat 6, maka akan menghasilkan hasilnya itu maksimalnya itu adalah 5.900.000. Untuk software selanjutnya kita akan menggunakan software Excel yang dimana kita akan menggunakan Excel solver. Nah, pada Excel solvernya ini, pada Excelnya ini kita akan masukkan data seperti QM tadi. Nah, sebelumnya tabelnya sudah saya buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal masukin data-data yang ada aja seperti fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Pertama kita akan masukin batasannya dulu. Batasan yang pertama yaitu adalah kayu, yaitu adalah pada kursi itu 1 dan pada meja itu 3 dengan kapasitasnya itu adalah 40 dan di sini adalah kurang dari sama dengan. Yang selanjutnya penggunaan logam pada kursi itu 2 dan pada meja itu 1. Di sini juga kurang dari sama dengan kapasitas 50. Nah, di sini adalah batasan yang terakhir itu adalah X1-nya 1 dan ini yang 0. Ini adalah lebih dari sama dengan dan ini 0, kapasitasnya 0, kita akan buat sama. Dan untuk X2-nya ini ya 0 dan ini 1, kapasitasnya juga 0. Nah, dan untuk keuntungannya ini adalah fungsi tujuannya, di mana kita akan memaksimalkan biayanya, yaitu keuntungannya, memaksimalkan keuntungannya yaitu adalah 200.000 dan 250.000. Nah, selanjutnya kita menuliskan rumus sum product. Lalu kita pilih tabel ini. Selanjutnya titik koma. Kita pilih tabel yang di sini. Kemudian kita kunci. Nah, di sini kita kunci. Sebenarnya bisa menggunakan tombol F4 atau Alt F4. FN atau FN F4. Nah, jika sudah, maka akan keluar 0. Nah, ini kita drag sampai sini. Nah, jika sudah, nah jika semua tabelnya sudah terisi dengan data, selanjutnya kita ke bagian tab, lalu pencet solver. Nah, pada set objektifnya kita pencet di sini, terus enter. Nah, terus kita pencet yang maksimal karena kita ingin mengetahui keuntungan maksimalnya. Nah, terus by changing variable sales-nya itu
solusi optimalnya. Nah, terus selanjutnya kita add untuk subject to the constraints-nya. Yang pertama itu adalah ini, dan tandanya adalah kurang dari, dan untuk constraint-nya adalah ini. Terus add, terus ini, terus kita pencet yang 50. Nah, untuk yang ini kita bisa lakukan dua lagi secara bersamaan, dan tandanya adalah lebih dari sama dengan, dan kita pilih juga dua. Terus kita pencet OK. Selanjutnya kita langsung uh, kita pastiin solving methodnya itu adalah simplex LP. Nah, kita langsung pencet solve. Nah, di sini kita oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui di mana solusi optimalnya, yaitu adalah 22 kursi dan 6 meja dengan keuntungan 5.900.000. Untuk software selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di mana untuk software RStudio ini kita akan memecahkan masalah dari kita akan memecah kita akan memecah. Nah, selanjutnya software yang akan kita gunakan yaitu adalah RStudio, yang dimana kita akan memecahkan soal tersebut menggunakan software ini. Nah, pertama, langkah-langkahnya itu adalah file, new project, nah, terus existing directory, terus kita create project, kita tunggu dulu di sini. Nah, setelah itu kita bisa langsung menggunakan shortcut Ctrl Shift N. Nah, jika sudah muncul command prompt-nya, kita menuliskan install package LPSolve. Nah, kita akan runningnya dengan Ctrl Enter. Nah, uh, kita tunggu dulu sampai dia menginstal package-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita library LPSolve, kita running lagi. Nah, ini sudah terinstall. Yang selanjutnya kita akan nulis si fungsi tujuannya itu terlebih dahulu, yaitu dengan f. Nah, setelah kita menulis library-nya, kita akan menuliskan fungsi tujuannya terlebih dahulu, yaitu adalah f titik object titik object atau obj kurang c, itu adalah batasannya, itu adalah 200.000 dan 250.000. Ini selanjutnya f font kurung, terus kita di sini tulis sorry, maksudnya dia matrix kurung c kurung lagi. Nah, di sini kita akan nulisin batasan fungsi batasan yang udah kita temuin tadi, itu adalah 1 dan 3. Enter. Terus ada 2, 1, terus enter lagi. Kita koma di kurung selanjutnya, itu end row. End row-nya ini adalah jumlah kolom ke bawahnya itu ada 2.
Terus selanjutnya itu ada by row, di mana si by row-nya ini adalah true. Nah, dari sini kita bisa mencoba dulu untuk di run dulu. Nah, untuk masukin ke dalam sini dulu. Jadi ini kita run dulu. Nah, kita bisa langsung run. Nah, untuk masukin si batasan-batasannya. Selanjutnya kita nulis f here c kurung. Di sini kita nulisin uh, tanda-tandanya itu adalah kurang dari sama dengan sebanyak 2 kali. Kita bisa langsung running juga. Nah, terus selanjutnya adalah FHS, di mana ini adalah hasil atau batasan hasilnya itu untuk kayu itu kan 40, dan yang si logam itu 50. Nah, kita bisa langsung running juga. Nah, setelah itu kita akan nentuin nih si solusi optimalnya itu berapa. Nah, yang pertama itu adalah kita result alpi kurung max untuk mencari maksimumnya. Terus kita tulis f object f on f here f rhs, terus compute sense itu ditaruh true. Terus ini bisa langsung kita running. Nah, terus di sini kita print result. Ini juga kita running. Nah, di sini uh, selanjutnya kita itu adalah untuk nentuin si nilai optimal dari variabel keputusannya. Nah, itu uh, yang pertama itu adalah cat nilai optimal x1 result solution 1 dan cat nilai optimal x2 result solution 2. Nah, yang terakhir itu kita nulis untuk dari si nilai optimal dari fungsi tujuannya itu adalah cat nilai optimal dari fungsi tujuan, terus result optimal n. Nah, nah jika semuanya sudah selesai, kita bisa ngeran di bagian dan bagian sini.
Nah, maka kita bisa melihat nilai optimal untuk X1-nya itu 22 dan nilai optimal untuk X2-nya 6. Nah, nilai optimal dari fungsi tujuannya itu adalah 5.900.